Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu, salam sejahtera dan salam sehat. Mari kita sambut firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 13 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama hingga yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya yang diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, topik khotbah hari ini berbunyi menjadi berkat di dalam Tuhan. Siapa yang menjadi berkat? Itu jadi pertanyaan. Tentu setiap orang yang menerima berkat dan menyadari hidupnya menjadi saluran berkat. Hidup ini menerima dan memberi. Tangan yang menerima yang satu, tangan yang lain juga menyalurkan yang diterimanya kepada orang lain. Hidup ini bermakna bila tidak egois, tapi hidup ini menjadi bermakna bila kita berbuat sesuatu praktis untuk menolong seseorang. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari sikap hidup Yusuf dari nas khotbah hari ini. Yang pertama, Yusuf berasal dari keluarga 12 bersaudara. Dalam mimpi Yusuf diceritakan, berkas-berkas gandum Yusuf tegak berdiri, sementara berkas saudaranya semuanya menunduk kepada berkas Yusuf. Itu mimpi yang pertama. Yang kedua, mimpinya juga demikian. Kemudian nampak juga matahari dan 11 bintang sujud menyembah ia. Dan karena itu amarah dari saudaranya yang lebih tua memuncak kepadanya. Akhirnya saudara-saudaranya yang lebih tua ini sepakat untuk melemparkannya ke sumur, menunggu pembeli datang, pembeli budak, dan jadilah Yusuf dijual kepada kafilah orang Ismail yang menuju Mesir. Jubah Yusuf ditanggali, dilumuri dengan darah kambing, dan diserahkan kepada Yakub untuk menyatakan bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Apakah riwayat Yusuf berakhir sudah tamat? Ternyata justru inilah awal dari karir Yusuf. Di Mesir dia dibeli pejabat tinggi Firaun namanya Potifar untuk tidur dan untuk mengelola segala harta miliknya, emas, berlian, uang, dan harta-harta yang lain. Begitu juga sawah ladangnya diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola. Dan ternyata pengelolaan Yusuf itu baik dan berhasil. Yusuf digoda oleh istri daripada Potifar untuk tidur bersama dengan dia, tapi Yusuf tegar, tetap, dan tidak mau digoda oleh istri Potifar tersebut.
Akhirnya baju daripada Yusuf dirampok, ditahan oleh istrinya itu, dan diberitahukan kepada suaminya Potifar bahwa dia mau diperkosa oleh Yusuf itu. Potifar marah dan Yusuf dipenjarakan. Yusuf ditahan di rumah tahanan. Apakah karir Yusuf berakhir? Jawabnya tidak. Rahasianya di mana? Alkitab menyaksikan Tuhan selalu menyertai dia. 4 kali dalam cerita ini selalu diulang-ulang kata yang sama. Tuhan selalu menyertai Yusuf, menyertai dia. Poin yang kedua, saudaraku yang terkasih, kehadiran dan penyertaan Tuhan membuat seseorang itu hormat, taat, tidak tergoda rayuan, iming-iming uang ataupun jabatan bila bertentangan dengan perintah Tuhan. Tidak tergoda oleh sesuatu apapun kalau bertentangan dengan firman Tuhan, dan dia tidak akan melakukannya. Yusuf diberi hikmat, dia memberi masukan kepada raja untuk membangun lumbung gandum di seluruh negeri, menampung hasil panen selama 7 tahun, menghadapi masa paceklik 7 tahun ke depan, dan Yusuf benar, dia berhasil. Itulah mimpi daripada Yusuf di penjara dan Firaun menerimanya. Saat gagal panen, warga dapat membeli gandum dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, Yusuf diangkat sebagai pemimpin, dan raja atau Firaun tidak mencampuri urusan pangan rakyat. Masukan yang ketiga bagi kita ialah, apa makna daripada berita ini kepada kita? Yang pertama, doakan agar Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara. Doakan agar Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara. Jalan hidup ini, jalan hidup kita masing-masing berbeda-beda. Tapi apapun bentuknya itu, jalani. Boleh terjadi ada orang yang tidak senang dengan kita, bahkan ada orang yang benci sama kita. Jalani situasimu, minta tuntunan Tuhanmu. Saat saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli gandum, karena di tempat mereka juga di Gosen sana ada musim kemarau dan bahaya kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan apa yang dilaksanakan oleh Yusuf? Dia tidak marah atau membalas dendam, tapi dia dengan caranya tersendiri minta supaya orang tuanya Yakub dan adiknya juga dibawa ke Mesir. Saudaraku, B yang kedua, meminta supaya kita menjaga harga diri. Jaga dirimu, jaga harga dirimu, dan jadilah kamu orang yang terpercaya. Bekerja dan bekerja. Pekerjaan dimulai dengan tugas yang kecil menuju yang lebih besar. Talenta, kemampuan yang Anda miliki, laksanakan dan jadilah orang yang terpercaya. Karena orang yang terpercaya dalam urusan-urusan kecil, hal-hal yang kecil, apabila dia lakukan itu dengan baik, maka dia akan mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi. Itu dikatakan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21. Jagalah dirimu, berkat bagi orang lain, jadikan dirimu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan membenci orang lain, jangan iri, dan jangan merendahkan orang lain. Lakukan yang baik,
Dan biarlah dia sadar untuk berubah kepada sikap hidup yang baik. Belajar dari Tuhan Yesus yang memberi hidupnya, mau berkorban hingga disalibkan. Kita juga berbuat hal-hal yang dalam hal-hal yang kecil tapi bermakna juga bagi orang lain. Lakukan hal yang sederhana, meniru perbuatan Tuhan Yesus yang berbuat baik bagi semua orang. Sampai di sini pertemuan kita, saudara yang terkasih. Kita semua sehat, diberkati Tuhan, dan ketemu lagi minggu depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami belajar bahwa hidup ini harus dijalani dalam situasi yang beraneka ragam, hari lepas hari, silih berganti. Sebagaimana Yusuf dalam cerita ini menjalani hidupnya, dia orang yang setia kepada Tuhan, terpercaya, tidak tergoda oleh rayuan-rayuan apapun. Mampukanlah kami juga untuk berperilaku hidup seperti itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dan seisi rumah kami dimanapun mereka berada. Berkatilah juga negara kami ini supaya berbuat yang lebih baik untuk kerukunan, saling menghormati walaupun berbeda suku, agama, dan budaya. Berkati kami semua Tuhan dan ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.